Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. Hear the night storm young. Feel my soul at the fear. Through the dark into architect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Dalam kesempatan kali ini, video kami buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Karlina Ghazala Rahman, SE, MAK, AK, ACPA. Nah, di video ini pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Saya sendiri, Ida Baharudin, dan teman saya, Eka Ausi Hadintias, yang akan mempresentasikan tentang PT Gudang Garam Tbk. Yuk langsung saja simak video presentasi dari kami. Di sini saya akan membahas tentang identitas perusahaan. Siapa sih yang tidak kenal dengan PT Gudang Garam Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki sejumlah pesaing yang memasarkan produk rokok dengan merek gudang garam yang berbeda. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara, sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek Globot SKL, sigaret kretek linting tangan SKT, hingga sigaret kretek linting mesin SKM. Bagi Anda para penikmat kretek sejati, komitmen Gudang Garam adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Pada tahun 1958, Gudang Garam pertama kali ditemukan yang merupakan titik berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Produk kretek yang diproduksi pertama kali adalah SKL dan SKT. Pada tahun 1960, Gudang Garam membuka cabang produksi SKL dan SKT didirikan di Gurah, 13 km arah tenggara kota Kediri, guna memenuhi permintaan pasar yang kian meningkat. Setiap hari, ada sekitar 200 orang karyawan melakukan perjalanan pulang pergi Gurah Kediri menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibiayai perusahaan. Gudang Garam berubah dari industri rumah tangga menjadi firma pada tahun 1969, mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha. Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan mengubah status dari perusahaan perseorangan menjadi firma. Unit produksi dipindah dari Gurah ke Kediri. Di tahun 1971, Gudang Garam berubah dari firma menjadi PT. Ya, Gudang Garam kembali mengubah status dari firma menjadi perseroan terbatas PT. Pada tahun yang sama, terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang semakin mendukung perkembangan usaha.
Di tahun 1979, Gudang Garam mengembangkan jenis produk sigaret kretek mesin atau SKM. Gudang Garam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES yang mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1990. Di tahun 2002, Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru, yaitu kretek Mail yang ditandai dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di tahun 2013, Gudang Garam memperluas daerah produksinya. Penjelasan selanjutnya ialah mengenai produk yang dijual. Dengan pengalaman panjang dan didukung kemampuan profesional serta teknologi tinggi, Gudang Garam selalu berupaya menghadirkan merek-merek berkualitas tinggi yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumennya. Merek yang sudah mengakar kuat di masyarakat maupun merek-merek yang baru atau akan dilahirkan. Seluruhnya memiliki positioning dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keunikan spesifikasi ini diharapkan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan setiap penikmat kretek yang berbeda-beda. Salah satu brand ataupun merek pada Gudang Garam yang pertama, Gudang Garam Family, meliputi Gudang Garam Signature Mail, Gudang Garam Signature, Gudang Garam Jaja, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Internasional, Taman Sriwedari, Gudang Garam Fatma. Merek-merek kretek dari keluarga Gudang Garam sudah lama berakar di hati para konsumen. Berbekal kepercayaan dari konsumen, Gudang Garam berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan selalu memberikan hasil yang terbaik. Brand ataupun merek selanjutnya ialah Surya Family. Ada Surya Profesional, Surya Profesional Mile, Surya Eksklusif, Surya Gudang Garam, Surya Gudang Garam Mini. Secara antusias, merek-merek dari Surya Family mendedikasikan diri untuk menciptakan racikan sempurna dari tembakau dan cengkeh berkualitas tinggi serta kaya rasa yang mampu memberikan kekayaan, cita rasa, dan kepuasan tanpa tandingan. Surya menjanjikan sebuah standar cita rasa yang kaya serta sensasi kelembutan yang memuaskan melalui berbagai varian merek dalam kategori rokok filter lighting, mesin full flavor, dan light mild. Kemudian brand ataupun merek Gudang Garam yang lain adalah GG Family. Ada GG Mild, kemudian GG Cypher, dan GG Mall. Yang terbaik dalam menyampaikan nilai-nilai modern merupakan inti dari misi keluarga brand GG. Berusaha menawarkan inovasi bagi konsumen untuk mencapai kepuasan yang tertinggi. Seluruhnya mencerminkan cara unik dalam menikmati kretek. Pembahasan selanjutnya adalah Bagan Balance Scorecard. Berikut tampilan grafik Balance Scorecard. Dari grafik penjualan PT Gudang Garam Tbk, di atas terdapat data penjualan perusahaan, di mana pertumbuhan penjualan tahun 2014 yakni sebesar 17,06%. Tahun 2015 penjualan naik sebesar 7,9%. Tahun 2016 pertumbuhan penjualan mengalami tren naik sebesar 8,4%. Selanjutnya, tahun 2017 pertumbuhan naik sebesar 9,2% dan tahun 2018 pertumbuhan penjualan perusahaan mengalami kenaikan sebesar 14,9%. Penjualan perusahaan ini mengalami pertumbuhan penjualan yang relatif naik selama periode penelitian tahun 2013 hingga 2018. Dilihat dari garis tren yang cenderung meningkat.
Dalam hal ini, penganggaran modal ditinjau dari 4 dimensi manajemen, yaitu dimensi pelanggan, dimensi proses bisnis internal, dimensi manajemen sumber daya manusia, dan dimensi keuangan, di mana dari keempat dimensi tersebut secara umum disebut sebagai konsep Balance Scorecard atau BSC. Yang pertama ada dimensi pelanggan. PT Gudang Garam Tbk sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar grafik tingkat penjualan dengan tren penjualan yang meningkat selama periode tahun penelitian. Kondisi ini menggambarkan aspek pemasaran rokok yang telah dapat memenuhi selera pasar. PT Gudang Garam Tbk mampu meraup penjualan sehingga retur yang diterima mampu menutupi biaya-biaya yang dibebankan serta pajak penghasilannya. Yang kedua ada dimensi proses bisnis internal. Dimensi balance scorecard dari perspektif bisnis internal dapat dianalisa melalui perputaran aktiva dan rasio likuiditas. Jika ditinjau dari perputaran aktiva secara keseluruhan, yaitu penjualan dibagi total aktiva rata-rata selama 6 tahun, PT Gudang Garam Tbk sebesar 1,2 kali. Artinya, keseluruhan investasi pada aktiva baik aktiva lancar maupun tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,2 kali dalam 1 tahun. PT Gudang Garam memiliki current ratio sebesar 184,1%. Dengan current ratio tersebut artinya perusahaan mampu untuk menutup kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dengan modal yang dimiliki. Yang ketiga ada dimensi sumber daya manusia. Dalam mencapai profitabilitas perusahaan dari aspek sumber daya manusia, maka dapat dianalisa melalui indikator rasio profitabilitas. Ditinjau dari dimensi kemampuan atau ROE, ternyata mampu menciptakan leverage optimal dari aspek pendanaan sekaligus profit yang paling menguntungkan pada Gudang Garam Tbk dengan ROE rata-rata dalam 6 tahun sebesar 16,8%. Yang keempat ada dimensi keuangan. Dalam dimensi ini, kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan. Maka indikator kinerja keuangan dapat melakukan analisis rasio keuangan secara integratif. Dari hasil perhitungan struktur modal PT Gudang Garam Tbk yang diproduksikan dengan debt to asset ratio rata-rata selama 6 tahun penelitian 2013 hingga 2018 adalah 39%. Merujuk dari teori, struktur modal PT Gudang Garam dapat dikategorikan sebagai struktur modal optimal karena dengan struktur modal yang ada perusahaan mampu melipat gandakan keuntungan yang diperoleh dengan tingkat profitabilitas ROE yang dimiliki. Di dalam ekuitas tergantung biaya modal yang dibebankan kepada perusahaan, yakni bagaimana perusahaan mampu memperoleh laba dengan ekuitas yang dimiliki. Penjelasan selanjutnya adalah analisis SWOT terhadap PT Gudang Garam Tbk. Analisis pertama ialah strength atau kekuatan. Perusahaan menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi serta pendukungnya untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi para konsumen.
Banyak produk dari PT Gudang Garam Tbk yang memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah yang dapat menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan daripada pesaing dengan produk sejenis. Perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia. Perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebar luas dengan sistem distribusi yang terorganisir di seluruh Indonesia. Analisis yang kedua ialah weakness atau kelemahan. Kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi dibanding kompetitornya. Biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang masih relatif tinggi, padahal konsumen cenderung menyukai rokok dengan kategori low nikotin. Analisis yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pasar rokok yang besar di Indonesia terbukti. Dari total penduduk sekitar 240 juta penduduk, diperkirakan 65% adalah perokok. Penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas penjualan ke daerah lain. Analisis yang keempat adalah threat atau ancaman. Peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Pembatasan promosi dari produk rokok melalui PP nomor 81/1999. Meningkatnya harga bahan baku tembakau dan cengkeh diakibatkan karena cuaca yang buruk. Kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara tidak langsung menyebabkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli para perokok. Dari penjelasan di atas, dapat kami simpulkan dengan berorientasi kepada konsep balance scorecard, artinya perusahaan tidak hanya meninjau dari sisi pesaing semata, akan tetapi juga dari sudut pandang pelanggan, proses bisnis secara internal, serta produktivitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan profit margin yang relatif besar. Historical penjualan yang mewakili dimensi pelanggan menggambarkan tren meningkat selama periode. Dengan slogan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk, yaitu kiprah gudang garam senantiasa ditandai dengan kerja keras, komitmen, inovasi, serta pencapaian yang membanggakan. Itulah persembahan materi tentang PT Gudang Garam Tbk. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.